Jadi si suami itu minta berhubungan gitu. Anehnya itu selang 5 menit balik lagi suaminya. Oh, nyerupain bang Menyerupai si suaminya gitu. ya? Sampai hamil nggak, Pak? Ya itu, Hah? di situ sampai hamil. Sampai hamil? Betul, sampai hamil. Serius nih Pak? Benar. Selamat datang di Bunga Tidur. Episode kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang dimana beliau adalah seorang security di pertambangan batu. Dan cerita beliau sering melihat ular yang sangat besar sekali hingga menutupi area produksi pabrik. Buat kalian yang punya hal-hal mistis atau hal-hal misteri lainnya, kalian boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, lanjut aja langsung ke ceritanya. Halo Bang Hendra. Ya. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Gimana perjalanan di sini? Alhamdulillah lumayan melelahkan. Melelahkan karena Iya. Bogor lagi sering hujan ya Bang? Iya betul. Itu bener Bang, adanya ular besar yang sering datang ke area produksi itu. Iya betul. Tapi sebelumnya Bang, Abang ini kan security ya? Iya betul. Itu memang sering jaga malam? Ya awal-awal saya masuk ke dunia security, yaitu sering banget gitu. Karena kata komandan itu kamu harus sering masuk malam karena itu sebagian dari pengetesan gitu. Oh, Jadi kan, dari awal masuk ya Bang? jadi kan kalau jadi security itu harus berani kan ya. Ya makanya saya dites kerja malam dulu gitu. Sekian bulan, setelah kira-kira 3 bulan lah. 3 bulan dites kerja malam terus gitu. Kalau udah lewat 3 bulan, nah baru kita dapat shift gitu, digilir. Oh, jadi itu dari pertama Abang masuk jadi security di pertambangan batu itu ya? Iya betul. Itu tesnya 3 bulan 3 untuk bulan. masuk malam terus Bang. Masuk malam terus. Hal-hal mistis apa aja sih Bang yang sering Abang rasain gitu di pertambangan batu, apalagi Abang kerja malam ya? Tahu sendirilah kalau malam security itu Iya. kan harus keliling Bang ya? Harus keliling. Boleh Bang ceritain? Ya awal saya kerja jadi security itu tahun 2016. Tahun 2016 kira-kira bulan Juni lah. Nah, saya itu awal-awalnya itu langsung dipekerjakan bagian shift malam. Nah, itu kebetulan saya di produksi yang lagi nggak produksi ya. Jadi si mesinnya itu lagi rusak. Nah, saya nunggunya di situ awal-awalnya gitu ya. Nah, dari situ memang aneh ya. Yang namanya saya dulu belum pernah kerja di pertambangan. Awal-awalnya kan di pabrik dulu gitu ya. Nah, pas masuk dunia pertambangan, ya mungkin ngedown lah ya. Ya karena suasananya sunyi, gelap banget lagi gitu ya. Jadi nggak gue banget gitu. Kan tahu sendiri kalau di pabrik kan rame ya. Jadi nggak ada rasa takut. Tapi kalau misalkan di pertambangan kan lain gitu. Namanya juga di hutan. Ya makanya awal-awalnya jadi kalau nggak inget sama anak istri, saya juga nggak sanggup sebenarnya. Oh, itu posisi pertambangan itu memang di hutan atau memang ada di pinggiran hutan gitu Bang? Emang di hutan itu. Di tengah hutan? Iya, jadi kita masuk ke area pegunungan, nanti dibikinin jalan tuh. Dibikin jalan sampai ke tempat produksi itu. Itu pas Abang ngelihat sosok ular besar itu pada saat Abang jaga di hari pertama kah atau di hari kedua? Bukan, itu sekitar 2 bulan lah. 2 bulan jadi security. Nah, mungkin disitulah saya baru ngalamin hal yang kayak gitu. Tapi awal-awalnya juga sebelum kita dapat bisa ngelihat si sosok ular itu, ya awal-awalnya mah sebelum itu juga ada gitu ya, hal-hal mistis gitu. Jadi pertama saya kan belum tahu ya hal-hal yang gaib kayak gitu. Saya tanya sama teman saya tuh, Pud, itu suara apa ya? Ih, udah jangan banyak tanya katanya gitu. Saya kan penasaran di situ ya. Kok jangan banyak tanya? Kalau saya nggak nanya nggak tahu dong gitu. Nah udah gitu saya nanya lah, lebih maksa gitu.
Kalau misalkan nggak dikasih tahu kan saya penasaran, kata saya gitu. Tapi jangan bilang-bilang, katanya. Diem aja udah kalau udah tahu. Iya, itu suara apa yang tadi? Itu suara macan. Masa di pertamuan gini ada macan, kata saya. Kan saya dulu kan bener-bener nggak tahu ya. Iya bener, tapi bukan macan beneran, kata dia. Macan apa? Ya macan jadi-jadian, ngomongnya gitu, yang penunggu gunung sini. Nah, awalnya begitu. Oh gitu. Lama-lama saya mungkin udah terbiasa ya. Tadinya takut, agak sedikit lah, agak berani-berani gitu ya. Nah, udah gitu, pas selang hampir 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan. Nah, saya itu ditugaskan di area pertambangan. Jadi di lokasi itu ada lokasi buat ngambil batunya gitu. Gitu. Nah, udah gitu, si teman saya itu ceritanya, si yang tadi teman saya yang security juga, Dra, saya mau izin ke depan dulu ya, katanya. Mau ngapain? Ah, pokoknya ada perlu dulu, katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa kan sendiri, katanya. Iya, tapi jangan lama-lama, kata saya gitu. Ya udah tuh, ke depan lah dia. Itu malam itu abang jaganya cuma berdua? Jadi satu lokasi itu satu pos 2 orang. Oh, satu pos Satu pos 2 orang. 2 orang gitu. Iya. Jadi ada beberapa pos gitu ya? Iya, jadi di situ ada 5 pos. Jadi satu pos itu 2 orang, jadi 10 orang lah. Terus setelah temen abang itu izin ke depan, baru abang ketemu hal-hal mistis yang ada Iya. di produksi itu? Ya, awalnya itu sekitar jam berapa ya? Jam 9, jam 10 lah kira-kira. Nggak balik-balik tuh teman saya, kok lama banget, kata saya. Kan lama-lama lumayan agak takut saya ya. Aduh, supaya jangan takut gimana sih caranya gitu ya. Ya udahlah, saya ngambil wudhu dulu tuh. Ngambil wudhu juga nggak bisa di tempat kayak tempat wudhu di apa namanya, di musola gitu, soalnya nggak ada. Ya mau nggak mau saya harus ke bawah turun. Jadi ada saluran air di situ yang dari pegunungan. Ya kita bisa ngambil wudhu di situ. Saya ngambil senter, saya turun dulu ke bawah walaupun rasa takut agak lumayan lah gitu ya. Saya berani-beraniin aja gitu. Soalnya udah kayak semacam gimana ya? Udah beda lah hawanya gitu. Nggak kayak malam-malam sebelumnya gitu. Nah, udah gitu saya ke bawah ngambil wudhu. Udah gitu saya sholat isya di tempat seadanya, namanya juga di hutan ya, di gunung. Udah tuh saya sholat isya. Udah beres sholat isya, saya wirid sebisa-bisa lah supaya ngilangin rasa takut gitu ya. Nah, udah gitu awal-awalnya emang ada sesosok hitam ngelilingin si pos itu. Udah tuh saya gak bisa gerak lah, diam aja gitu. Apa tuh bang? Tapi kayaknya mah kayak sosok perwujudan kayak jin hitam. Kalau kata orang situ mah jin hitam katanya. Gitu. Nah, selang beberapa saat di situ, udahlah, kata saya mau istirahat dulu sambil nunggu teman tuh. Udahlah. Pas nggak lama kemudian teman saya balik tuh ya, sekitar jam 11:30 lah. Dra, kamu bisa bantuin yang satunya lagi nggak, katanya, di produksi, katanya. Di produksi? Oh iya bisa, apa-apa. Terus lu di sini sendiri? Ya enggak, katanya. Ntar yang di atas rolling sama lu kesini, katanya. Oh ya udah tuh saya tinggalin teman saya itu. Saya rolling sama yang di atas. Saya bilangin suruh bantuin si itu tuh di area pertambangan. Saya suruh dijaga di situ, di area produksi. Nah, udahlah, dipecah tuh kan ya, dipecah. Terus kata teman saya, taruhlah si Baron namanya ya. Dra, katanya ke bawah dulu. Nanti kalau udah jam 2, jam 3 baru naik, katanya. Udah saya turun ke bawah ya. Udah turun di bawah. Ya emang ya namanya juga malam gitu ya. Ada aja gitu. Tadinya awal-awalnya saya ngelihat kayak bayangan masuk ke dalam gorong-gorong gitu ya, ke dalam produksi gitu. Dikira kan kalau saya mah kan security, pasti curiganya takut orang gitu, takut ada yang maling. Udahlah, saya cari, ternyata enggak. Udah saya keliling lagi, saya istirahat lagi, ada lagi. Kan gelisah saya. Naiklah saya tuh, laporin kejadian yang tadi. Takutnya orang, kata saya. Ayo turun bareng-bareng, katanya. Lah udah nggak apa-apa, itu mah udah biasa, katanya. Udah biasa. Emang udah tahu gitu, kata saya. Pokoknya mah udah biasa aja. Udah kamu di sini aja.
kita pantau barang-barang aja dari atas katanya gitu. Ya udah segitu. Sorry bang, gue potong. Itu yang masuk sosok apa tuh bang? Dia kayak macan tapi hitam semua, kecil itu. Cuman seginilah, tingginya segini, nggak gede-gede banget. Kecil aja segini ya? Gitu kecilnya. Nah udah gitu kita bareng-bareng lah jaga di atas. Udah jangan kemana-mana. Gua malam ini curiga katanya, takutnya ada apa-apa katanya. Nggak enak perasaan katanya. Oh ya udahlah, namanya juga saya kan junior ya, harus nurut aja sama seniornya gitu. Udah lama kata dia, mau tidur duluan apa mau nanti? Ya udahlah lu duluan lah yang tidur, yang istirahat. Nanti kalau misalkan sekitar jam berapa gitu, nanti kita bangunin lagi gitu. Ya udah katanya. Gua tidur di sini ya katanya, di belakang tuh, ada kan di belakang tempat buat tidur gitu, buat gantian. Nah udah gitu, dia tidur. Sekitar jam berapa ya? Setengah 2, jam 2 lah. Nah itu pas lagi dingin-dinginnya malam, itu dari atas itu, dari semak-semak. Jadi si rumpun itu kayak ngebuka gitu. Kayak ngebuka. Jadi si pohon-pohon itu kayaknya rebah gitu. Ini bener apa enggak? Takutnya gitu, halusinasi lah gitu. Terus saya gisik-gisik mata. Tapi kok bener gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong. Apa itu? Nah, di situ muncullah tuh sosok si ular tersebut. Ular yang besar itu? Yang besar itu. Ya perkiraan mah kayak segulungan kasur gitu. Kalau kasur digulungin gimana sih? Wah, gede. Segitu. Nah, makanya di situ nggak bisa ngomong saya. Jadi gelagapan lah gitu. Saya liatin. Dia turun ke produksi yang tadi saya tungguin di bawah. Pas dia turun ke bawah, dia ngelingker gini. Yang anehnya saya lihat, kok bisa nutup gitu loh. Sampai nutupin area produksi. Saking gedenya gitu. Itu dia nutupnya itu di luar apa di dalam ruang produksi? Di dalam ruang produksi. Kan kalau kita kan di outdoor ya produksi ya. Jadi di crusher disebutnya, tempat penggilingan batu. Nah di situ dia ngelingker. Sampai produksinya juga nggak kelihatan gitu. Sampai batu-batu yang tadinya udah hasil dapat gilingan itu nggak nampak gitu. Cuman itu dia. Di ruang produksi itu bang, mesin semua atau ada orang itu yang? Mesin semua itu di situ. Mesin semua. Itu setelah adanya si ular yang ngelingker itu, reaksi lu tetap di situ atau ngebangunin temen lu bang? Tetap di situ, soalnya kalau ini mah ya kesima gitu. Jadi jangan pun kita ngomong, gerak aja nggak bisa gitu. Bener-bener nggak bisa gerak. Jadi selama dia ada di situ, kita kaku, gitu, nggak bisa gerak. Pokoknya diem aja udah. Tapi kalau mata bisa masih ngelihat. Tapi mulut sama badan nggak bisa. Itu security yang lain nggak lihat gitu bang? Ya enggak, soalnya kan tiap pos itu 2 orang. Yang diproduksi itu cuman kita berdua. Oh jadi tempatnya itu agak jauh-jauhan gitu? Jauh-jauhan, iya. Itu sekitar ada berapa ya? 10 hektaran lah. Wah. 10 hektar. Jadi dari 10 hektar itu dibagi-bagi tuh security yang 10. Gitu. Jadi tiap pos 2. Jadi jaga-jaga setiap areal gitu. Oh, jadi gede banget Gede itu banget. Ya? Pantes ngambil produksinya di tengah hutan bang? Tengah hutan dia. Jadi biar nggak ngeganggu ke warga katanya gitu. Jadi bising kalau deket. Nah itu kan biasanya nih bang, security itu kan dibekali HT ya? Iya betul. HT. Itu bener-bener lu nggak kontak ke yang lain gitu bang? Iya justru nggak bisa. Udah nggak bisa apa-apa? Pokoknya diem aja, nggak gerak. Ngelihat si makhluk itu gitu. Selama berapa lama itu bang lu nggak bisa diem? Nggak bisa gerak gitu? Ya lumayan lama. Kalau di kira-kira mah ya hampir 15 menitan lah. 15 menit ya. Ya di situ kaku aja gitu. Sampai sesak napas lah gitu, sampai berat. Sampai sesak napas bang? Sampai berat. Jadi kan kalau misalkan kata kebanyakan orang kalau ngelihat makhluk kayak gitu, ya pasti katanya udara di sekitar jadi berat. Dingin, berat, lembab. Emang yang saya rasain emang seperti itu. Nah,
Itu si sosok ular itu lu perhatiin sampai dia balik lagi ke hutan atau dia kemana tuh bang? Ya awalnya kan dia murni ya, kayak ular semua. Kepalanya juga sama kayak ular. Nah itu udah sekian menit, sekitar 5-10 menitan. 5 menit lah. Dia itu muncul. Dari tengah-tengah muncul si kepalanya gitu. Itu berubah jadi manusia itu. Hah? Jadi manusia. Jadi manusia bang? Iya jadi manusia. Cuman dari sini, dari dada sampai ke atas itu manusia. Sosoknya laki-laki. Sosoknya laki-laki itu. Tapi pas pertama dateng yang abang lihat itu bener-bener kepala ular. Ular semua. Kepala ular. Ular semua itu. Hmm. Tapi setelah dia udah ngelingker naik ke atas, Dia berubah wujud. Sampai mata nggak berkedip pokoknya. itu bener-bener lu lihat gitu bang? Lihat sama mata kepala sendiri. Itu kejadiannya kayak gitu. Itu setelah dia naik begitu, apa ya, mungkin ngelakuin apa dia, tuh dia pergi kemana entah kemana gitu bang? Awalnya pas saya perhatiin ini kayak mantau aja. Soalnya pas dia berubah wujud jadi sesosok laki-laki umuran 40 tahun lah kayaknya. Soalnya lagi gagah-gagahnya. Dia pakai mahkota emas di sini. Rambut sebahu segini. Oh ada rambut bang? Rambutnya sebahu segini. Itu jadi yang di film-film itu emang mirip lah kayak gitu yang di film-film. Awalnya kan saya nggak percaya kayak gitu, tapi kalau udah lihat sendiri ya saya percaya gitu. Itu sorry nih bang ya, natap ke mata lu nggak bang? Justru itu untungnya itu ngebelakangin saya itu. Dia pas ngelihat pas muncul dari bawah, pas berubah wujud jadi manusia, itu ngebelakangin. Oh posisinya ngebelakangin. Ngebelakangin. Oh jadi abang ngelihat langsung ke depan dia, tapi dia posisinya di belakang abang. Di Gitu? belakang, iya. Tapi cuman emang agak jauh ya tempatnya. Soalnya kan kita adanya di atas. Oh dari pos ke ruang produksi ini jauh gitu? Lumayan jauh. Oh kayak istilahnya tower lah ya, kayak Iya, tower buat pengamanan gitu, ya? Iya itu, gitu. Berapa lama itu bang? Pas dia muncul, badannya muncul ke permukaan gitu? Nggak lama sih, cuman kayaknya dia ngelihat mantau-mantau gitu doang. Takutnya ada apa-apa kali nggak tahu. Nah setelah itu dia kembali ke wujud ularnya lagi. Lu ngeliat bang? Ngelihat banget. Perubahannya gitu? Bener. Sama mata kepala saya sendiri lah. Asli bang? Asli bener. Wah kalau gue di situ pingsan gue bang. Asli gitu. Ya bang, itu juga hampir-hampir saya juga mau pingsan. Cuman kan takutnya kalau saya pingsan nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Saya kena sanksi juga sama perusahaan gitu. Nah, itu kan lu jaga berdua ya bang ya? Temen lu tuh bang, yang security satu lagi, emang bener dia nggak notice apa memang dia tidurnya kuat tuh bang? Emang tidur, baru tidur. Gimana sih orang baru tidur? Nggak bakal bisa dibangunin lah. Dan lu pun nggak nginin ke dia bang? Nggak nge. Pokoknya kalau udah ngeliat itu, ya lupa sama yang di sekitarnya gitu. Pokoknya diem aja udah, nggak inget apa-apa. Ada kemungkinan nggak sih bang? Ini hanya pemikiran gue ya bang ya? Ular biasanya identik kan biasanya jalan di batu ya bang ya? Ada kemungkinan nggak sih kalau tempat dia tuh kayak keganggu sama pertambangan abang itu? Jelas emang terganggu. Emang kata orang penduduk situ ya, yang udah tahu daerah situ. Ya emang katanya di situ diduga katanya emang sarangnya dia gitu. Jadi tempat persinggahannya dia. Yang namanya pertambangan batu kan pasti diacak-acak dong. Ya pasti. Gitu. Diacak-acak kita nyari batunya gitu. Di apa namanya? Kalau namanya di blasting ya, diambil batunya, digali. Ya mungkin dia terganggu gitu. Ini balik lagi nih bang ya, ke pas dia berubah ke wujud sampai jadi ular lagi, itu dia pergi atau dia jalan ke, itu dekat sama pemukiman nggak bang? Ke pemukiman sekitar 1 kilo lah. 1 kilo ke 1 kilo ke pemukiman. Itu yang saya lihat ke pemukiman. Ke pemukiman? Iya, ke pemukiman itu. Makanya kok ke sana sih larinya? Udahlah, saya biarin aja gitu. Ya namanya juga nggak tahu lah mau kemana, nggak tahu.
Nah udah gitu pas selang udah berapa, taruh setengah jam lah, di situ saya ngeblank lama. Ya perkiraan hampir setengah jam lah ngeblank, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah udah gitu sadar, saya istighfar, saya doa sebisa-bisa, saya bangunin tuh teman saya yang di ini, yang di belakang. Bangun kata saya. Ini udah jam berapa? Udah jam 4, gantian tidur kata saya gitu. Udah gantian dia tidur. Saya nggak cerita. Nah, Karena takut juga karena Bang, takut masih saya, di posisi tepat di itu situ ya. ya. Kan jam 4 kan masih gelap ya. Iya. Iya, makanya saya takut kalau cerita takutnya kedengeran balik lagi gitu. Iya benar-benar. Makanya saya udahlah diem. Ya udah saya tidur. Padahal mah nggak tidur. Takut hati mah gitu. Takutnya gimana gitu, takutnya dia ngelihat nanti curiga, takut saya diapa-apain gitu kan. Ya udahlah. Itu Bang, dia kan jalan ke pemukiman ya Bang ya. Itu warga setempat itu tahu kalau misalkan ada sosok ular besar itu. Nah di situ saya pagi-paginya ngeberanin diri nanya soal yang semalam saya lihat. Pas saya tanya-tanya, emang kamu benar katanya ngelihat yang sosok yang semalam? Iya benar kata saya. Benar kamu? Iya benar. Terus larinya kemana? No, ke sana. Kata saya, ke perkampungan yang sana. Kan di situ ada 2 perkampungan ya. Yang satu yang sebelum, yang di gerbang apa PT-nya. Kalau yang satu lagi emang di belakang produksi, tapi masih jauh, sekitar 2 kilo lagi lah. Lebih jauh daripada yang di depan itu. Daripada depan. Nah itu si sosok ular itu dia menuju ke depan, ke perkampungan yang di gerbang PT-nya itu. Katanya pasti ke situ. Saya kan kok ke situ? Kok tahu katanya? Emang Bapak tahu? Iya, dia cerita tuh mulai ngebuka ceritanya. Gini, dulu ada si ibu-ibu lagi di ladang, lagi ngebersihin ladangnya gitu, mau nanam apa gitu. Nah di situ katanya ada yang merhatiin sosok gaib di situ. Nah udah gitu kan udah sore, pulang tuh si ibu-ibunya. Kata si bapak yang tadi ya, yang apa namanya sepuh kampung itu. Udah gitu dia pulang ke rumahnya, apa namanya buat sholat asar, sholat maghrib katanya. Pas beres sholat maghrib, si suaminya itu ngomong gini, Bu, Bapak mau minta izin mau ke itu dulu, ke tetangga dulu, mau tahlilan katanya ngomong gitu. Oh iya Pak katanya, nggak apa-apa. Ya udah dah, lewat belakang si suaminya. Maaf ya gitu, suaminya kan agak tua gitu ya, agak tua, jadi agak gimana ya. Tapi si istrinya kan agak muda, tapi si suaminya udah kayak tua lah gitu. Udah tuh berangkat si suaminya. Anehnya itu selang 5 menit balik lagi suaminya. Kok balik lagi katanya? Ditanya, Pak, kok balik lagi? Iya nggak jadilah tahlilannya. Loh, kok nggak jadi? Iya katanya. Udah tuh, kok aneh ya katanya. Udahlah, bikinin kopi Bu katanya gitu. Bikinin lah sama si istrinya itu. Pas udah dibikinin, kopi belum diminum. Maaf ya, jadi si suami itu minta berhubungan gitu. Minta berhubungan intim. Kan makin aneh ya si istrinya. Loh Pak, kan belum sholat isya katanya ngomong gitu. Nggak apa-apa nanti juga mandi katanya ngomong gitu. Ih kok aneh amat Bapak, mintanya sebelum isya katanya ngomong gitu. Ya walaupun aneh-aneh juga ya, namanya juga sama suami ya, harus nurut. Ya udahlah, udah tuh berhubungan suami istri, dia selang setengah jam keluarlah si suaminya itu. Nggak lama kemudian balik lagi si suaminya. Bapak dari mana katanya? Kan tadi habis tahlilan. Nah di situ dia. Lah. Gimana Bang? Bentar. Dia berangkat tahlilan. Selang 5 menit dia balik lagi. Balik lagi. Berarti yang balik lagi itu siapa Bang? Nah itu dia katanya. Jadi si yang balik lagi tadi itu si sosok ular yang tadi saya lihat. Oh nyerupain Bang. Nyerupain ya, menyerupai si suaminya gitu. Oh, aduh, jadi ke-trigger gue juga Bang. Coba deh lanjut ceritanya Bang.
Ya juga saya juga ngeri ya nyeritainnya juga gitu. Masih kebayang-bayang aja gitu. Walaupun udah lama tapi masih tetap Tapi itu si, bayang-bayang. maaf ya bang, itu si istrinya itu nggak ada sedikit curiga gitu dengan ya tingkah laku si suaminya yang tiba-tiba berubah gitu. Ya emang awalnya curiga. Cuman kan yang tadi saya bilang katanya. Ya namanya sama suami harus nurut. Ngomongnya gitu. Dia Nggak takut juga gitu. nggak boleh ngelawan Nggak juga boleh ya. ngelawan katanya gitu. Ya kebetulan si istrinya juga santri lah. Jadi orang ngerti gitu. Nah bang, itu kan gak lama si suaminya pulang tahlilan tuh. Kejadian apa bang itu? Ya kan pasti dia aneh. Bapak bener tahlilan? Iya kan tadi bilang sama ibu katanya mau tahlilan. Nah di situ dia mulai aneh. Jadi kata dia gini, emang anehnya begini, maaf ya, kok suami saya letoy gitu, tiba-tiba pas berhubungan intim, kok lain gitu, kayaknya bertenaga banget gitu, Perkasa lah ya. perkasa gitu. Ini kan awal-awalnya boro-boro itu ya gitu, minta hubungan, jarang lah suami saya minta hubungan. Karena gitu. faktor umur Karena juga. faktor umur gitu. Udah semakin tua, ya mungkin ya udah jarang lah, jangan ada kemauan buat berhubungan kayak gitu gitu. Akhirnya nyadarin nggak pak si istrinya ini tahu kalau misalkan itu bukan suaminya? Nah itu di situ jadi bergejolak kan si istrinya itu. Selang sehari dia tuh penasaran, datanglah dia ke kayak macam Pak Ustadz gitu ya, yang ngerti kayak gitu ya. Dicerita panjang lebar, gini. Ya mungkin kalau orang-orang yang ngerti kayak gitu, mungkin udah tahu ya. Ya diceritain lah begitu. Soalnya saya ngerasain ada aura yang lain di si badan ibu itu gitu. Akhirnya kan dia diceritain tuh, ternyata si suami yang kemarin berhubungan intim itu ya emang bukan suaminya. Ternyata emang sosok ular dari gunung itu, katanya gitu. Ngeri emang. Itu reaksi si istrinya itu setelah tahu pak kalau misalkan yang bapak ya nidurin si istrinya itu, gimana reaksinya tuh pak? Ya shock lah, shock berat, dia hampir depresi. Cuman karena dikasih syariat, dikasih air sama Pak Ustadz itu, ya alhamdulillah dia berangsur-angsur jadi membaik lah gitu. Sampai hamil pak? Ya itu, di situ sampai hamil. Sampai hamil? Betul, sampai hamil. Serius nih pak? Bener, sampai hamil. Saya juga penasaran ya gitu, pengen tahu si anaknya itu kayak gimana sih. Nah saya kan sama bapaknya itu kan satu divisi, satu kerjaan. Saya ngebarin diri, Pak, saya mau main ke rumah bapak boleh nggak? Kata saya. Oh ya udah, ayo kita main ke rumah katanya. Kita makan aja di rumah istirahat. Ya udah. Nah ternyata emang pas dilihat emang bener anaknya itu kayak apa ya, lemes badannya gitu. Jadi nggak bisa duduk juga nggak bisa. Dia ngegeletak aja gitu. Kayak ular sih gimana? Gini aja nih. Di si ininya nggak bisa bangun. Itu selama dari pertama lahir sampai ke umur berapa tuh pak dia nggak bisa jalan? 4 sampai 5 tahun lah. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan itu sampai situ. Sampai 4-5 tahun lah. Itu ini aduh gimana ya ceritanya, agak ngeri juga ya. Iya. Itu kejadian yang bener-bener real gitu emang. Real itu, benar. Tapi abang sendiri nyaksiin gitu bahwa si anaknya itu memang nggak bisa jalan? Benar, emang nggak bisa. Saya kan karena penasaran sama si sepuh ini, benar nggak sih? Kalau saya kan orangnya penasaran, benar nggak sih? Makanya saya beraniin diri, pengen ngeliat langsung si anaknya itu kayak gimana. Ternyata pas dilihat emang bener. Tapi anehnya bang ya, jadi di malam-malam tertentu itu dia gelisah. Dia bisa di tempat tidurnya dia itu kayak gimana sih, gerak-gerak gitulah, kayak ular gitu, kayak ular. Ternyata ada bapaknya katanya si ular itu. Tengokin. Ya saya juga ngerinding ya kalau ini sumpah.
Bapaknya nengokin. Bapaknya nengokin. Itu penasaran abang dari awal ketemu sampai ngelihat sosok anaknya seperti itu, memang kebuktian nyata ya. Nyata, iya bener. Jadi nggak omong kosong. Makanya saya buktiin sendiri, pengen tahu. Cuman kan kalau si makhluk itunya yang ularnya itu kan saya nggak tahu bapaknya tahu bukan ya gitu. Tapi kan kalau kata sepuh itu emang yang datangnya itu dari gunung itu. Gitu. Turun gitu ya. Turun dari tempat apa produksi tadi ya. Itu gimana ya ngomongnya ya? Aduh, gua ke-trigger juga ini bang masalahnya. Si anaknya di setiap malam apa aja sih bang, kayak ngeinin kayak ular gitu. Kalau Ya yang malam, kita tahu lah ular gimana sih geraknya gitu. iya begitu. Dia kayak begitu tuh. Kayak begitu. Jadi di atas kasur dia nggak mau diem, gerak-gerak sampai acak-acakan lah. Si spraynya juga bantal kemana-mana acak-acakan. Karena emang ya ada bapaknya datang gitu. Dia ngelihat, tapi kan yang lain enggak. Cuman si anaknya doang yang ngelihat. Itu kalau kita pikir logika ya bang ya. Kita kan secara manusia normal itu ada tulang kan. Kita nggak mungkin bisa melewat-lewat kayak ular. Iya. Tapi yang abang saksiin itu memang dia bener kayak ular gitu tuh. Enggak, emang kalau secara fisik emang kayak kita. Biasa ada tulang begitu. Cuman Oh biasa ada. biasa gitu, bukan emang makhluk apa namanya, bukan si anak itu kayak bentuk ular, bukan. Sama kayak orang gitu. Cuman lemes gitu. Jadi kita pegang ininya, kita jatuhin ya jatuh gitu, nggak bisa gerak gitu. Kayak nggak ada tulang gitu. Kayak nggak ada tulang. Tapi pas dipegang mah ada emang tulangnya, kayak manusia biasa normal gitu. Cuman anehnya ya gitulah, lemes orangnya gitu. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Duduk pun nggak bisa lah. Ada kemungkinan kalau misalkan hal medis gak sih bang? Katanya sih udah pernah dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Ya itu pas jadi dikontrol yang nggak ada penyakit apa-apa. Jadi benar-benar aneh lah. Dokter pun nggak ada ngeponis bahwa dia punya salah satu penyakit ini gitu, Enggak. Dokter juga nggak tahu ini penyakit apa bu. Emang dari lahir apa gimana? Iya dari lahir. Cuman saya di sini nggak ngelihat penyakitnya gitu. Di scan gimana juga emang nggak ada. Normal memang bersih. nggak ada. Nggak ada. Cuman yang aneh kan kok bisa begini anak saya gitu. Makanya si dokter juga kan ya namanya dokter ya. Waduh ini di luar nalar saya ngomongnya gitu. Itu di kejadian 2016 ya? Sekitar 2016. Setelah mempunyai anak sampai berapa tadi umurnya pak? 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. Masih ada? Sekarang udah meninggal. Ini. Udah meninggal. Ya mungkin katanya sih, kata orang situ mah dibawa bapaknya. Ngomong gitu. Meninggal anaknya. Tapi dikuburkan layak. Dikuburkan layak seperti biasa. Disedekahin apa-apa gitu, kalau namanya di kampung kan kalau ada yang meninggal ditahlilin apa gitu. Seperti biasa. Gak kebayang juga sih bang ya, kita kalau jadi orang tuanya kayak gimana. Iya, pastilah sedih lah. Sorry nih bang, ini agak-agak jauh juga nih. Yang abang lihat tuh keluarga dia bisa menerima dia sampai sekarang, apa ada kayak mental keganggu atau dia udah nerima anak saya seperti ini atau gimana tuh bang? Ya awal-awalnya begitu. Kadang katanya, ini jadi aib buat keluarga. Apa kita buang aja ini anak? Awalnya punya pemikiran seperti itu. Soalnya yang ngobrol juga emang dari pihak keluarganya gitu ya. Awalnya begitu. Cuman lama-lama namanya juga seorang ibu ya. Mau kayak apapun anaknya, namanya juga ibu mah pasti sayang aja kan. Iya betul. Gitu. Mau anak saya gimana tetap ini anak saya, ngomong gitu, dipertahankan. Mau sampai dewasa juga walaupun tetap kayak gini rupanya saya urus, ngomongnya gitu. Ya udahlah, nerima akhirnya gitu. Tapi setelah umur 5 tahun beliau meninggal juga ya? Meninggal sekitar umur 5 atau 6 tahun lah, kurang tahu saya itu umurnya. 5-6 tahun. Itu meninggal. Itu abang posisi masih kerja di situ. Masih kerja di masih kerja itu. Hmm. Masih sering ketemu bang?
Kalau sekarang mah udah enggak. Ya soalnya si suaminya juga udah meninggal juga. Suaminya udah meninggal. Udah meninggal juga. juga. Udah meninggal. Sekitar 2-3 tahun setelah kejadian anaknya meninggal, si suaminya juga meninggal. Memang si pasangan keluarga ini punya satu anak aja atau ada anak yang Ada lain? yang lain. Tapi anak yang lain normal, Bang? Normal. Yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Terus itu yang terakhir laki-laki yang meninggal kemarin itu. Oh, laki-laki. Laki-laki. Oh, itu jadi setelah kejadian itu tuh udah punya 3 anak. 3 anak. Kirain saya tuh anak pertama itu, Bang. Bukan. Anak keempat dia. Jadi si istrinya kerjanya di ladang. Di ladang, bener. Ya namanya juga di kampung ya. Jadi si suaminya kerja, istrinya bantu-bantu nyari inilah, nyari rezeki ya di ladang gitu. Ini, Bang. Kan tadi Abang tuh lihat sosok ular gede itu tuh di ruang produksi. Selain Abang, masih banyak security yang sering lihat itu nggak? Kalau security bukan sih, itu ke orang tambang. Itu ceritanya pagi-pagi, jam 7 pagi itu kan absen ya. Saya masih di lokasi, ada orang drilling yang namanya, yang buat ngebor-ngebor batunya dulu. Nah itu dia ngecek alat, dia nggak sengaja tuh foto-foto ngerekam yang di area situ. Di area produksi Di area tambang, bukan tambang. produksi, tambang. Nah udah gitu, udah beres, dia ngopi kan ya. Biasa suka nyamperin security, "Pak, ngopi Pak," gitu. Ya udah pada ngopi. Dia ngecek HP, pas dilihat ada sosok ular itu. Cuman nggak nampakin bener kayak ularnya, ada warnanya, enggak. Dia kayak macam gimana ya? Kayak kaca transparan, tapi rupanya ular begitu. Lihat nih. Pas dilihat di zoom emang bener. Ada nampak di kamera. Ada gitu. Ada. Semua orang juga tahu yang di situ. Yang di PT itu tahu. Soalnya sama dia dikasih tahu. Oh, akhirnya semua tahu. Semua gitu. tahu akhirnya. Wah, ngeri juga, Bang. Iya. Jadi dikira saya kan, saya halusinasi. Ternyata yang lebih real juga ada gitu. Yang pernah ngelihat selain saya gitu. Mungkin kalau Abang ceritain ke yang lain, nggak ada yang percaya. Takut gitu ya. Karena Abang yang ngecek sendiri gitu. Tapi Iya. kan setelah ada kejadian yang ngerekam pakai handphone itu, akhirnya semua yang ada di pertambangan tahu semua. Tahu semua. Sampai ke bos-bos itu pada tahu semua. Tahu semua. Akhirnya masih tetap dibiarkan datang atau biasanya nih ya. Biasanya kalau ada yang seperti itu tuh suka ngundang orang-orang pintar buat kayak ngehalau biar gak ada kejadian apa-apa di pertambangan gitu. Emang ada sih yang halau kayak gitu. Cuman kan kalau si ular ini katanya gitu ya, saya kurang tahu jelas. Kalau kata kuncennya mah, ya udah dihalau. Ya walaupun datang ke sini juga nggak ngapa-ngapain, ngomongnya gitu. Oh, jadi dia hanya pengen ngelihat tempat dia yang dulu mungkin maaf ya dirusak mungkin ya. Mungkin seperti dirusak itu. karena diambil batunya. Saya bukan dirusak juga sih, hanya diolah gitu. Diolah sih benernya. Diolah dan ya mungkin karena udah dihalau dia nggak bisa bertindak juga ya, Bang. Iya. Jadi katanya sih ditukar sama sajen apa gitu. Dia minta tuker, kalau mau aman saya minta ini. Biasanya seperti itu. Itu sempat ada komunikasi? Ada komunikasi, katanya begitu. Saya dengar-dengar dari sepuh aja gitu. Cuman kalau untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya saya belum tahu lah. Tapi cuman kalau kebanyakan di pertambangan sih seperti itu. Oh, kebanyakan. Kebanyakan. Apa dia minta kerbau? Apa gimana itu? Itu ditukar apa tuh, Bang? Katanya kerbau. Kerbau. Kepalanya doang. Kepala aja. Kepalanya aja. Badannya mah dijual ke pasar? Enggak, dibagiin sama dibagiin. warga. Cuman diambil kepalanya doang. Oh, diambil kepalanya doang. Itu pun yang punya perusahaan yang biayain. Biayain ya. Jadi buat tapi numbalin. nggak pernah ada kejadian, maaf ya, itu kan pertambangan batu kan pasti alat-alatnya serem-serem dong. Iya, betul.
pasti keras-keras dong. Batu aja yang keras aja dihantam sampai lebur kan. Iya, betul. Nggak pernah ada kejadian sampai nimbulin korban jiwa, Bang. Kalau korban jiwa sih sejauh ini belum ada. Tapi kalau kecelakaan gitu mah pernah ada. Pernah ada, Bang. Pernah ada. Kayak macam kena batu, ketimpa apa gimana gitu. Cuman masih hidup orangnya gitu. Cuman ya mungkin ada cacat-cacat sedikit lah gitu. Wah, cacat sih sedikit, Bang. Iya. Kalau cacat Iya maksudnya kan sedikit, kayak tangannya kegores gitu. Terus jarinya ada yang patah apa gimana gitu. Enggak cacat permanen, enggak kayak nggak bisa jalan, enggak sih. Belum ada kalau gitu. Oh, belum ada ya, Bang. Belum ada. Tapi semua itu ngerasain lah, Bang ya. Iya, ngerasain. Kalau sosok ular besar itu hadir, ada gitu ya. Iya. Tapi nggak semua orang bisa ketemu sama ular itu. Iya, itu. Berarti lu orang yang ini juga, Bang. Enggak bukan apes sih, Bang. Apa sebenarnya gue nggak mau gitu. Kecampur aduk juga semua, Bang. Iya. Ketemu dia ada apesnya, ada punya ceritanya juga, Bang. Iya sih, benar. Bener, Jadi ya? ada pengalaman gitu ya. Dan Abang pun tahu kalau misalkan bahwa kejadian omongan orang-orang yang dulunya ada cerita anak yang seperti ini, akhirnya bisa Abang tahu juga kan. Iya, bisa nyaksiin sendiri. Nyaksiin sendiri. Cuman mau diomongin ke orang, Iya, takut nggak takutnya percaya. bohong. Betul. Pertambangan ini kan identik banget ya sama hal-hal mistisnya, pasti kuat banget ya. Iya. Apalagi dengan skala 10 hektar. Iya. Pernah nggak sih, Bang, lu nemuin kayak ya teman-temannya si ular itulah, kayak kuntilanak ataupun pocong gitu, Bang? Iya, kalau pocong mah bukan temennya. Emang makhluknya lain, beda itu. Tapi kan sama-sama diikat kayak ular, Bang. Bisa sih gitu. Ya emang selain ular itu emang awal-awalnya mah banyak. Jadi sebelum saya ketemu sama ular itu, awal-awalnya mah ketemunya sama makhluk-makhluk yang kayaknya susah dijelasin lah gitu. Makhluk Apa tuh, astral. Jadi kayak awal-awalnya kan kayak kain melayang kayak gitu. Kata saya lampu kali, kata saya gitu. Jadi supaya jangan takut gimana sih. Jadi si mindset kita jangan ke situ lah. Mending kita alihin ke yang lain daripada kita ketakutan. Ya udah lampu gitu ya. Tapi kok sering banget gitu lewat. Sering. Itu sosok apa, Bang, yang lu lihat? Kalau yang saya sering lihat itu kayaknya kayak sesosok kuntilanak. Soalnya kelihatan banget ada rambut-rambutnya gitu. Itu soalnya jauh sih, nampaknya jauh. Cuman kan kalau sering lihat kan risih juga kita gitu. Iya, betul. Itu posisinya dia terbang ke sana sampai balik lagi tuh. Iya, bolak-balik. Dari semalam itu. Semalaman kayaknya kayak dia ada apa gitu, nggak ngerti. Soalnya tiap berapa jam dia balik ke batu. Ada kan batu di situ yang gede, yang katanya nggak bisa digeser, nggak boleh dipecah, betul. Ya ngomongnya itu mah batu mah emang udah jadi rumahnya. Dia yang itu, jadi dipindah itu nggak mau. Jadi negosiasi juga nggak bisa. Pokoknya mah gua nggak mau dipindah, pengen di sini. Kalau mau dipindah ya emang katanya sih berat. Dia minta tumbalnya orang. Wah. Makanya nggak diizinin lah. Ya udahlah, masa bodoh, yang penting jangan ganggu. Gitu. Udah ada yang pernah nyoba mindahin itu batu atau mecahin? Udah pernah. Semalaman nangis. Jadi siapanya, Bang? si makhluknya itu, si kuntilanaknya. Tapi disebut kuntilanak kayaknya kayak bukan kuntilanak, kayak sosok orang biasa aja, perempuan cuman pakai baju putih gitu. Kalau kuntilanak kan kebanyakan serem banget itu ya. Apa kayak ada bolong di belakangnya gitu, sundel bolong ya. Kalau itu mah saya sering ngelihatnya, nggak terlalu sering sih, cuman pas dilihat kayak wanita orang biasa aja gitu, kayak cewek biasa. Oh, kelihat tuh, Bang. Iya, cuman kan yang kalau gitu nggak terlalu jelas, kayak samar-samar kayak kabut gitu. Cuman kalau diperhatiin kok kayak cewek biasa gitu. Itu setelah batu dihancurin atau belum dihancurin tuh? Belum, pas mau dipindah. Oh, mau dipindahin Mau dipindah. Pas mau dipindah, digeser, udah kegeser walaupun susah. Ya mungkin jangan dulu lah karena susah gitu. Malamnya itu
Jadi si pihak security itu yang jaga di situ lapor ke komandan. Pas komandan ngobrol sama sepuh itu, atuh jangan diganggu dia mah. Kalau bisa itu minta sama operator batunya dibalikin lagi sama operator beko. Ya mau nggak mau dibalikin lagi tempat asalnya. Oh, Dibalikin lagi tempat asalnya. Oh, itu posisi si batu itu udah sempat pindah, Bang? Sempat bergeser berapa meter gitu. Oh, hanya bergeser? Hanya bergeser, cuman si alat berat itu nggak sanggup. Daripada rusak, dipaksain, ya mending jangan dulu gitu. Apa batunya segede ruang produksi atau? Enggak, kalau batu sih kayak segede lemari lah gitu. Lemari 2 pintu. Kalau mau digeser pakai beko itu pasti bisa. Cuman yang anehnya, kok batu segede gitu doang nggak bisa kegeser gitu. Susah ngegesernya, berat gitu. Itu udah pakai alat berat, Bang? Udah pakai alat berat. Pakai beko pun Pakai beko. Cuman hanya ngegeser berapa meter aja? Iya. Makanya kan itu izin dulu kan sama komandannya. Pak, ini kok batu nggak bisa digeser ya? Alatnya udah kayak mau nge-gym gitu ya. Nggak bisa ini lagi itu. Ya udah katanya tunda dulu aja. Kayaknya si itunya juga udah tahu kali. Oh, akhirnya karena nggak bisa digeser, coba ngobrol sama sepuh yang ada di situ. Iya. Ternyata emang udah pernah negosiasi. Sebelum batu itu mau dipindahin juga? Iya. Karena mungkin si operatornya nggak tahu apa gimana. Karena ngalangin lah ya, ngalangin jalan. Mau digeser tadinya gitu. Ternyata emang nggak bisa. Nggak bisa sama sekali? Nggak bisa sama sekali. Dan akhirnya itu batu dipindahin lagi, Bang? Digeser lagi ke tempat biasa. Itu, Bang, tadi gua kan sempat ngedenger ya, semalaman nangis. Semenjak batunya udah digeser beberapa meter. Iya. Itu semua security atau hanya tim abang aja yang? Jadi tim security yang lain yang bilang. Jadi saya jaga di mana, dia jaga di situ gitu. Tapi suaranya kemana-mana? Cuman di area situ aja. Area situ aja? Area situ aja. Itu kalau boleh tahu, Bang, itu si batu itu tuh ada di area produksi atau sebelum di area produksi? Udah di area produksi situ. Di area produksi? Di area produksi. Jadi di dalam produksi itu? Ada, di pinggir. Cuman kan kalau misalkan kita mau lewat, kalau mobil truk kan gede ya, takutnya kesenggol apa gimana gitu, takut kecelakaan. Ya makanya mau nggak mau harus dipindah katanya. Ternyata yang mau dipindahinnya itu ada penghuninya gitu. Jadi selama produksi ataupun pekerja yang lain selama nggak ganggu, dia pun nggak ganggu? Nggak ganggu. Cuman kelebat-kelebat gitu aja, jalan-jalan. Tapi setiap malam dia sering? Kalau tiap malam sih enggak, soalnya saya nggak bisa mastiin kan saya pindah-pindah kerjanya. Jadi area karena beda-beda pos terus. Beda-beda ya. Malam ini pos 1, ntar ke pos 2, ke pos 3, ke pos 4, pos 5 gitu. Jadi tiap malam itu pindah-pindah tempat. Oh, dia jadi hanya terbangnya di area ya udah tempat rumah dia. Tempat rumah dia gitu mungkin. Itu sampai sekarang masih ada, Bang? Masih ada batunya. Masih ada dan gak ada yang berani pindah? Gak ada yang berani. Karena itu satu-satunya makhluk yang negosiasinya sangat berat. Karena minta tumbal. Karena minta orang gitu. Karena minta orang. Kalau yang lain kan ya minta sapi, minta diselamatin apa gimana. Kalau dia enggak gitu. Makanya ya nggak mau ngusik lah, yang lain juga nggak berani. Ya pasti sih, Bang. Dengan sosok ular besar aja dia hanya minta kepala kerbau. Sedangkan dia itu hanya yang jaga situ lah ya. Hanya minta kerbau. Dengan itu kuntilanak aja sampai minta manusia. Minta manusia. Iya. Itu nggak pernah ada kejadian, Bang, kalau misalkan si sosok kuntilanak itu kayak masuk ke mediasi badan orang? Pernah ke supir. Ke supir? Supir pernah dulu. Wah, ceritain dong, Bang, kayak gimana itu, Bang? Jadi itu emang kebenaran saya pas jaga di pos itu. Itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam lah. Masih produksi, kan kita tutup jam 12 produksi. Oh, enggak 24 jam itu produksi, Bang? Enggak, itu kalau kepepet aja, kalau misalkan emang barang kita habis, stoknya habis, terus permintaan banyak, baru bisa produksi sampai pagi itu. Jadi berhubung masih standar ya permintaan, makanya jam 12 aja lah katanya, kata bos. Ya udah sampai jam 12. Nah itu kejadiannya jam 11 malam lah.
Saya pas jaga di bawah, jadi buat ngatur-ngatur mobil ya, biar nggak macet. Nah, pas di pojokan itu deket deket yang material abu, itu ada yang teriak-teriak. Dikira apa itu, ngapain teriak-teriak? Takutnya kan ada yang ribut gitu ya. Sesama supir kan biasanya kalau suka saling sodok, marah-marah kan ya. Iya, iya. Saya samperin lah. Pas dilihat, kok sendirian di dalam mobil gitu, teriak-teriak. Sendirian, Bang. Oh, sendirian. Pas dilihat, waduh, mukanya udah bukan kayak kita-kita orang gitu ya. Pucat. Jadi ininya putih. Gimana sih? Ya, orang Merinding pucat juga lah ya. atas saya. Saya panggil lah teman saya juga. Woi, itu supir kok teriak-teriak di dalam mobil sendirian, kenapa no? Pas disamperin rame-rame tuh bareng sama. Pas dibuka, ya gitulah, marah-marah nggak jelas. Apa tuh Bang yang dilontarin kata-katanya sama yang kesurupan itu, Bang? Jadi gini, gua nggak terima, gua nggak keganggu di sini, ngomongnya gitu. Jadi harusnya gua istirahat jam segini, kenapa lu berisik terus, ngomongnya gitu. Oh, karena produksi sampai Karena malam. sampai malam itu. Tapi kan memang udah biasa produksi sampai malam kan? Iya, tapi Kayak kurang jam tahu itu, tahu kayak gimana lah. Ya pastinya itu saya yang ngedenger mah ngomongnya kayak gitu. Itu kuntilanak yang itu yang masuknya. Cewek itu ngomong gitu. Udah tuh manggil orang bisa, minta diiniin, baru tuh pas datang orang bisanya, ya alhamdulillahnya gitu, lemah dia bisa keluar. Itu orang bisa itu Bang nyeritain gak sih kalau misalkan bahwa penghuni batu itu tuh suka ngeganggu di produksi itu? Iya, betul. Jadi si yang orang bisa itu ngingetin sama karyawan-karyawan situ, pokoknya yang ada di area situ, pokoknya hati-hati kalau misalkan udah dari jam 11 ke atas itu benar-benar kitanya harus eling katanya. Jadi jangan sampai kosong. Ya kalau sampai kayak kosong kayak tadi tuh yang si supir itu, pasti kena katanya gitu. Makanya emang ya si makhluk itu doang yang kalau katanya mah rese di situ. Paling rese. Paling ya? rese itu Paling di rese situ. dibanding sama ular yang besar itu ya? Iya gitu. Itu dia cerita dari Bang Hendra dari pertama beliau lihat ular ya Bang ya. Iya. Ular sebesar ruangan produksi, ternyata si ular itu memang ada tujuan ya Bang ya. Iya. Kayak masuk ke kampung itu dan sampai punya anak juga ya. Iya. Betul. Terima kasih buat para teman-teman yang udah nonton ceritanya Bang Hendra dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe biar kalian bisa tahu cerita lainnya.